Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 821. Lilian Yates menunjuk tanpa kata ke Stanley, tidak bisa berkata apa-apa. Simon mengalami hiperventilasi, terlalu jelas tentang parahnya situasi. Siapapun yang berani menggunakan undangan palsu pada upacara yang diselenggarakan oleh Prince York sedang mencari kematian. Cukup, berhenti bertengkar. Staf cemberut. Jika kau tidak dapat memberitahu kami di mana kau mendapatkan undangan palsu, maka kami akan menempatkanmu di balik jeruji besi. Lilian tidak dapat mengumpulkan jawaban yang koheren. Simon tampak seperti sedang makan labu pahit. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka mengantisipasi hal seperti ini akan terjadi. Mereka tidak menyiapkan alasan untuk keluar dari kekacauan ini. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi mereka. Anggota staf sudah cukup tidak sabar. Bagaimanapun, semua yang terjadi pada upacara kepala instruktur adalah tanggung jawabnya. Dia ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin. Pada saat ini, sebuah pikiran melintas di benak Stanley. Dia melirik Simon dan Lilian. Paman, Bibi. Aku tahu kalian berdua adalah orang baik, aku yakin kalian berdua tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Siapa yang memberimu undangan? Bukankah menantu kotoran itu? Kudengar dia selalu tidak baik, dan dia tidak tahu apa-apa selain menjadi suami yang dijaga. Aku juga tahu kalian ingin mengusirnya dari keluarga. Dia pasti mengarang undangan palsu untuk menyakiti kalian berdua sebagai balas dendam. Cepat dan panggil Harvey. Buat dia mengaku di sini. Stanley segera memutuskan untuk mengalihkan semua kesalahan pada Harvey. Di satu sisi, Harvey akan menjadi kambing hitamnya. Di sisi lain, dia bisa dengan mudah mendapatkan Mandy jika Harvey masuk penjara. Dia tidak berpikir dua kali tentang ini. Gagasan itu hampir membuatnya tertawa terbahak-bahak. Aku sangat kekanak-kanakan. Simon dan Lilian ragu-ragu. Keraguan mereka bukan karena belas kasihan. Pikiran bahwa Harvey tidak seharusnya disalahkan atas mereka tidak pernah terlintas di benak mereka. Bagi mereka, Harvey harus. Tetapi bagaimana jika Harvey menjadi dingin ketika mereka memanggilnya? Stanley memahami kekhawatiran di wajah mereka dan menyeringai. Paman, Bibi. Jangan katakan padanya bahwa ada sesuatu yang salah. Katakan saja bahwa sesuatu yang baik telah terjadi. Mata Simon dan Lilian berbinar. Benar, Stanley sangat pintar. Bagaimana kami tidak memikirkan ini? Mereka segera menelepon Harvey. Simon berseru dengan megah. Harvey. Mereka bilang mereka bisa memberi kita tempat lain di sini di pintu masuk. Ayo cepat, aku akan membawamu ke tempat dudukmu. Simon menutup telepon dengan cepat setelahnya. Kebenciannya terhadap Stanley hilang seketika. Memang benar bahwa Stanley telah bertindak tanpa malu-malu, tetapi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjebloskan Harvey ke penjara. Mandy kemudian akan menikahi Stanley, dan dia dan Lilian dapat menikmati kekayaan dan kemuliaan yang akan datang. Karena itu, Simon dan Lilian rela melupakan tindakan Stanley. Stanley tidak menyangka Simon dan Lilian tidak tahu malu sejauh ini. Tiga tatapan saling pengertian yang terkunci. Di sisi lain, Harvey menutup teleponnya. Mandy, ayo kita cari orang tuamu. Mandy bingung. Mengapa mereka meminta kita? Mereka mengatakan bahwa ada tempat lain untuk kita. Ayo kita lihat. Harvey tersenyum. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa Simon tidak akan sebaik ini. Bab 822. Mandy sangat senang. Dia tidak pernah berharap orang tuanya bisa adil dan masuk akal. Mereka membantu Harvey mendapatkan tempat lain untuk upacara. Segera, keduanya tiba di pintu masuk. Harvey tersenyum tipis. Di sisi lain, Mandy tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di alisnya. Baginya, memiliki orang tuanya menerima Harvey, meski hanya sedikit, adalah sebuah kebahagiaan. Ketika Harvey dan Mandy tiba, Simon dan Lilian menghela napas lega.
Mereka takut bahwa kotoran tidak akan pernah datang. Jika itu terjadi, mereka tidak akan tahu siapa yang bisa mereka salahkan. Simon melirik Stanley. Dia kemudian menunjuk Harvey dan berteriak. Dia yang membuat undangan palsu itu. Bawa dia dan masukkan dia ke penjara. Mandy mendengar ayahnya dan langsung membeku. Dia dengan cepat mengerti segalanya. Apa yang disebut undangan Stanley dibuat-buat, dan para penjaga dengan cepat mengetahuinya. Simon memanggil Harvey untuk menipunya agar disalahkan. Kepala Mandy berputar seberat batu. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Mereka ditipu oleh Stanley, dan kemudian memutuskan untuk menjadikan Harvey kambing hitam mereka. Apakah mereka mencoba membunuhnya? Namun, Harvey tetap tenang melihat pemandangan itu. Dia mendekati Simon dan Lilian, menatap mata mereka dalam-dalam. Kemudian, dia tertawa. Meskipun kalian berdua tidak memiliki niat baik, aku bilang kamu bisa meneleponku ketika kamu mendapat masalah. Aku bisa memperbaiki semuanya untukmu. Apakah kamu masih ingin masuk? Aku bisa membawa kalian berdua ke dalam. Simon dan Lilian tercengang. Apakah menantu yang menumpang ini idiot? Dia bahkan tidak takut. Dia bahkan membual tentang badai. Stanley menyaksikan pergantian peristiwa dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian semua melihat itu? Dialah yang membuat undangan itu. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan membawa mereka ke dalam upacara. Mandy tersadar kembali. Segera, dia memotong Stanley. Penjaga keamanan, Tuan. Aku dapat membuktikan bahwa undangan palsu itu berasal dari Stanley Robbins. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tawa Stanley Robbins berubah dingin. Mandy, jangan terlalu naif, suamimu yang kotoran masih membual di sana. Apakah kamu pikir orang-orang bersenjata ini akan mempercayaimu? Aku berbeda. Bukan hanya aku dari keluarga kelas 1, keluarga Robbins, tetapi aku juga manajer cabang Bakwood Bank. Kata-kataku tidak pernah salah. Mandy gemetar karena marah. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Dia tidak hanya menolak untuk mengakui kesalahannya, tetapi dia juga penuh dengan kebenaran yang bengkok. Harvey menghibur Mandy. Ini akan baik-baik saja, mari kita masuk ke dalam. Kata-kata Harvey membuat Stanley tertawa lebih keras. Tuan tentara, kalian semua mendengarnya. Dia tidak peduli tentang upacara Akbar Sky Corporation. Apakah dia pikir ada orang yang bisa masuk? Jika kamu tidak akan menangkap orang yang membuat undangan sekarang, kapan lagi kamu akan melakukannya? Penjaga yang telah melakukan inspeksi berjalan ke Harvey dengan ekspresi tegas. Stanley melihat pemandangan itu dengan bangga. Sementara itu, wajah Mandy dan keluarganya kehilangan semua warna. Mereka semua tahu, mereka sudah selesai. Mengaduk-aduk masalah di upacara Akbar Prince York sama dengan mencari kematian. Namun, tindakan penjaga di detik berikutnya mengejutkan semua orang. Bab 823. Semua staf di sana otomatis memberi hormat. Setelah itu, mereka meletakkan tangan mereka dan bernyanyi dengan hormat. Tuan York, Nyonya Zimmer. Kami minta maaf karena mengejutkan kalian berdua karena masalah yang tiba-tiba ini. Silakan masuk. Harvey mengangguk, lalu melirik Simon dan Lilian. Keduanya adalah paman dan bibiku. Biarkan mereka masuk juga. Penjaga itu mengangguk dan melambai. Staf lainnya yang mengepung Simon dan Lilian segera mundur. Penjaga itu kemudian berkata kepada keduanya. Itu adalah kesalahpahaman sebelumnya. Aku minta maaf. Silakan masuk. Apa? Rahang orang banyak yang menonton jatuh saat mulut mereka terbuka lebar. Mereka tidak bisa menutup mulut. Seluruh adegan terasa seperti mimpi. Stanley harus menamparkan wajahnya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak berhalusinasi. Pemandangan di depannya benar-benar mencengangkan. Bagaimanapun juga, anggota staf adalah tentara dari SWAT Camp. Mereka adalah Kings of Arms dengan ratusan kemenangan di bawah ikat pinggang mereka. Mata semua orang semua diarahkan ke langit, dan orang biasa bahkan tidak bisa menatap mata mereka. Namun saat ini, mereka semua sangat menghormati menantu yang menumpang.
Mereka bahkan tidak meminta undangan dan membiarkannya masuk begitu saja. Dari mana menantu yang menumpang ini berasal? Bagaimana dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Helaan napas terdengar di mana-mana. Para reporter yang bertanggung jawab atas penyiaran sangat ketakutan sehingga mereka lupa menyalakan peralatan mereka, kehilangan pemandangan yang begitu legendaris. Harvey tidak menatap yang lain dan tersenyum. Mandi, ibu, ayah. Ayo masuk ke dalam. Semua keluarga menuju ke halaman luar Silver Nimbus, masih tercengang. Setelah Harvey dan keluarganya masuk, penjaga yang bertanggung jawab atas penyelidikan itu menunjuk ke arah Stanley Robbins dan mengumumkan dengan kasar. Bawa babi ini pergi. Perlakukan dia sebagai militan bersenjata dari luar negeri untuk saat ini. Tentu saja, membuat undangan palsu untuk acara besar seperti itu adalah pelanggaran besar. Mereka harus melihat situasi lebih dalam. Stanley sangat ketakutan sehingga dia ambruk ke tanah. Tolong, Master Angkatan Darat. Aku tidak bersalah. Aku memiliki status tinggi, aku. Tamparan. Sebelum Stanley bisa menyelesaikan kalimatnya, seorang anggota staf segera berjalan ke arahnya dan menamparkan wajahnya dengan sarung pedang, tiba-tiba memotong Stanley. Siapapun yang berani menggunakan undangan palsu pada acara penting kepala instruktur akan diperlakukan sebagai mata-mata militan bersenjata dari luar negeri. Apakah mereka ada atau tidak hanyalah sebuah renungan. Mereka tidak dapat melepaskan pria itu dengan cara apapun. Keselamatan datang lebih dulu. Sementara itu, Mandy dan keluarganya memasuki halaman luar Silver Nimbus. Meski ini bukan pertama kalinya bagi mereka, keluarga itu tetap merasa seperti berada di negeri dongeng. Di sini, ada tokoh-tokoh besar yang hadir. Mandy benar-benar bingung. Dia menyadari bahwa Harvey York bahkan tidak mencoba untuk membual tentang apapun di depannya. Dia bertanya, bingung. Harvey, apa yang terjadi di sini? Benar. Harvey, kenapa orang-orang di luar sana begitu menghormatimu? Mereka bahkan tidak perlu memeriksa undanganmu. Apakah kau memiliki semacam identitas tersembunyi? Tentu saja, Simon dan Lillian sangat gembira. Bahkan pria seperti Stanley Robbins tidak bisa mendapatkan undangan. Tapi Harvey mampu membawa seluruh keluarga dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak perlu memiliki undangan. Mungkin menantu mereka yang menumpang adalah seorang bangsawan. Bab 824. Harvey dengan tenang berkata, misteri itu akan segera terungkap. Bagaimanapun, dia siap melamar Mandy secara resmi. Simon dan Lillian akan bisa menebak identitasnya saat itu. Baginya, mengekspos identitasnya sebagai Prince York tidak berarti apa-apa. Harvey diam, membuat Simon dan Lillian Yates semakin bingung. Tapi keduanya memiliki cinta yang berlebihan untuk kesombongan. Mereka akan melakukan apa saja untuk lebih dekat dengan orang-orang kuat. Bahkan jika mereka tidak tahu bangsawan seperti apa Harvey, mereka secara otomatis mulai menciumnya. Oh, Harvey. Kami hanya bodoh sebelumnya. Harap menjadi orang yang lebih besar di sini. Jangan turunkan dirimu ke level yang sama. Aku tidak menyangka si bajingan Stanley melakukan sesuatu yang keji ini. Jika bukan karena kamu, kami akan berada dalam masalah besar. Aku hanya mempercayaimu, menantuku tersayang. Siapa Stanley? Keluar dari sini. Harvey York tersenyum. Dia tahu kepribadian mertuanya. Bodohnya dia mempercayai omongan mereka. Aman untuk mengatakan bahwa ayah dan ibu mertuanya adalah definisi dari mematuhi tuan yang menguntungkan mereka. Masih ada sekitar setengah jam sebelum upacara dimulai. Kamu bisa pergi melihat-lihat. Aku punya sesuatu untuk diperhatikan, aku akan segera kembali untuk menemanimu. Kata Harvey. Dia sangat sibuk hari ini. Selain melamar Mandy, ia harus menjadi tuan rumah upacara integrasi aset. Di ruang pertemuan halaman luar Silver Nimbus, para petinggi Sky Corporation dan York Enterprise sebelumnya berkumpul menunggu. Di ruang pertemuan di halaman luar Silver Nimbus, para petinggi berkumpul bersama. Tetapi karena Sky Corporation baru saja didirikan, tidak banyak dari mereka yang hadir. Sekitar 80% petinggi terdiri dari orang-orang dari York Enterprise.
Beberapa orang di sini bekerja untuk Harvey sebelumnya, tetapi setelah dia pergi, mereka beralih ke Quinton York untuk dukungan. Sekarang, mereka berencana untuk kembali ke Prince York dan terus menikmati kekayaan dan kemuliaan tanpa akhir. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu malu yang pergi kemanapun angin bertiup. Rosanne Barr dan Brody Jenner memimpin grup. Rosanne Barr memelototi Yvonne Xavier yang duduk di kursi kedua. Dia tersenyum lebar, tetapi hatinya penuh dengan kecemburuan. Yvonne, jangan berpikir kau bisa tinggal lama sebagai sekretaris. Mulai sekarang, kursi itu milikku. Rosanne bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengesankan Prince York yang legendaris. Jika ada kebutuhan, dia akan memberinya tubuhnya sendiri juga. Di matanya, Yvonne Xavier tidak memiliki kemampuan sama sekali. Dia hanya sepotong daging yang cantik. Bagi Rosanne memberikan segalanya untuk memiliki Prince York yang legendaris adalah tugas yang sepele. Para petinggi lainnya dari York Enterprise sebelumnya semuanya diam-diam menunggu. Di luar, mereka terlihat seperti orang baik. Tapi mereka melakukan bisnis keji secara rahasia dan adalah orang yang sama yang telah mengejek Harvey York 3 hari sebelumnya. Hari ini, mereka seperti anjing dengan patuh menunggu tuannya. Hari ini adalah hari penghakiman yang menentukan bagi mereka. Jika Prince York memilih mereka, mereka akan dapat terus menikmati kekayaan dan kemuliaan tanpa akhir. Kalau tidak, hidup mereka akan menjadi neraka yang hidup. Pintu ruang pertemuan terbuka pada saat itu. Para petinggi yang hadir gemetar di sepatu bot mereka. Segera setelah itu, seorang pria muda jangkung masuk ke ruangan. Bab 825. Para petinggi semua berdiri dan memberi hormat dengan tegas sambil memperhatikan pria yang berjalan ke dalam ruangan. Ini pasti Prince York yang legendaris. Mata Rosanne sedikit berbinar setelah melihat pemuda itu. Dia tidak menyangka bahwa Prince York akan semudah ini. Seorang pria yang belum pernah melihat dunia luar akan menjadi target terbaik. Jika dia mau memamerkan beberapa pesonanya dan memiliki pria ini sepenuhnya untuk dirinya sendiri, Sky Corporation akan menjadi miliknya. Ketika itu terjadi, dia akan menjadi Ratu Sky Corporation. Rosanne mengibaskan bulu matanya ke titik di mana dia akan menangis. Matanya melirik pemuda itu dengan menggoda, lagi dan lagi. Sayang sekali bahwa Rai bahkan tidak memperhatikannya. Dia mengamati ruangan dengan rajin, menunjukkan aura seorang pria dari SWAT camp yang dilatih untuk membunuh. Para petinggi yang hadir tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semuanya duduk. Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku Rai Hart. Kalian seharusnya pernah mendengar tentang aku sebelumnya. Mulai hari ini dan seterusnya, York Enterprise dan Silva Corporation, bersama dengan apapun di bawah York sebelumnya, semuanya akan direstrukturisasi menjadi Sky Corporation. Dan aku, Rai Hart, akan menjadi wakil CEO Sky Corporation. Semua orang kembali sadar setelah mendengarkan perkenalannya. Jadi dia bukan Prince York. Lalu mengapa kita harus takut padanya? Rosanne adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Tuan Rai, apakah ada perubahan personel untuk Sky Corporation? Bagaimana dengan pekerja veteran seperti kita? Apakah kita masih mempertahankan posisi semula? Perlu aku ingatkan, Tuan Rai. Kami semua terlalu akrab dengan seluk-beluk York Enterprise. Dengan bantuan kami, tidak akan ada masalah sama sekali untuk mengasimilasi York Enterprise ke dalam Sky Corporation. Semua orang mengangguk mendengar pidato Rosanne. Itu adalah prinsip yang langsung. Di depan pria muda seperti Rai, dia hanya perlu meredam kekuatan dengan belas kasihan. Beri dia rasa hormat sambil menambahkan lebih banyak tekanan padanya. Jika tidak, bagaimana dia bisa mempertahankan manfaat dari orang-orang ini? Rai menatap Rosanne, tenggelam dalam pikirannya, lalu tersenyum. Kamu pasti manajer bar. Apakah aku harus mengartikan bahwa kamu mengancamku? Aku tidak akan berani. Itu hanya pengingat yang ramah. Rosanne memberinya tatapan genit lagi. Kami dengan senang hati akan menawarkan hati dan jiwa kami untukmu jika kamu membutuhkannya.
Aku dapat menjamin bahwa semua yang ada di Sky Corporation akan berjalan lancar. Rai menjawab dengan senyum tipis. Aku menghargai ketulusanmu, manajer bar. Tapi jangan terburu-buru, ayo, tunggu di sini sebentar. Seseorang bertanya. Tuan Rai, apa yang kita tunggu? Apakah ada seseorang dengan status lebih tinggi darimu yang datang? Rai mengangguk. Tentu saja, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku adalah wakil CEO pertama. Nona Xavier dan aku kemungkinan besar akan bekerja sama untuk menangani berbagai hal di Sky Corporation. Tapi CEO pasti akan muncul di acara seperti ini hari ini. Brody Jenner bingung. Tuan Rai, apakah CEO-mu adalah Prince York yang legendaris? Rai tertawa kecil. Siapa lagi? Dia datang. Semua orang tersentak, ekspresi mereka semua membeku. Prince York, orang teratas di seluruh Southlight. Mereka berhak bertemu dengan tokoh besar seperti dia. Semuanya terasa seperti mimpi. Rosanne segera menarik kembali daya pikatnya. Dia seharusnya merayu Prince York, bukan Reinhardt. Dia tidak punya hak. Tanpa ragu-ragu, dia menuntut dengan cepat. Tuan Rai, kapan Prince York tiba? Bab 826. Dia akan segera datang. Saat Reinhardt berbicara, suara langkah kaki terdengar di luar pintu, diikuti oleh seseorang yang mendorong pintu ruang rapat hingga terbuka. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Harvey York. Itu kau, menantu yang menumpang. Mengapa kau di sini? Di tengah kerumunan, Felix Howard adalah yang pertama bereaksi saat dia menunjuk Harvey sambil berbicara dengan marah. Bukankah menantu yang menumpang itu tahu ada tempat-tempat tertentu yang tidak boleh dia datangi? Kemunculannya yang tiba-tiba tidak akan membantu jika seseorang mengetahui hubungan sepupu mereka. Dia tidak akan bisa menyembunyikannya sendiri saat itu. Ini mainan dari hari itu. Rosanne Barr dan yang lainnya juga terkejut. Hampir seketika, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan mengacungkan jarinya ke penjaga keamanan sebelum berteriak. Penjaga keamanan macam apa yang membiarkan sampah masuk? Bagaimana kau bahkan mengizinkannya memasuki ruang pertemuan petinggi kami di sini? Usir dia keluar dari sini sekaligus sehingga suasana hati Prince York tidak akan terpengaruh nanti. Acara hari ini sangat penting. Bagaimana kita bisa membiarkan sampah seperti itu merusak atmosfer? Para petinggi yang berada di Half Moon Bay sebelum ini semua berdiri dan memarahi dengan marah. Mereka tidak takut terekspos dengan apa yang mereka lakukan. Sebaliknya, mereka hanya takut bahwa sampah ini akan menjadi kasar bagi Prince York yang legendaris. Namun, apa yang terjadi setelah ini segera membuat mereka tercengang, karena mereka tidak akan pernah mempercayainya. Di bawah mata semua orang, Harvey duduk di satu-satunya ruang kosong di meja rapat dengan acuh tak acuh seperti biasa. Yvonne Xavier duduk di sebelah kirinya sementara Rai di sebelah kanannya. Yvonne dan Rai langsung berdiri dengan tangan di samping, dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Terutama Rai, dengan kegembiraan di matanya, berbicara. Anda di sini. Harvey tidak mengedipkan matanya saat dia berbaring di kursi dan berkata, Rai, beritahu mereka untuk apa aku di sini. Rai mengangkat dagunya sedikit dan berbalik menghadap petinggi di tempat kejadian saat dia mengumumkan dengan dingin. CEO kami, tentu saja, di sini untuk memimpin rapat. Apa? Pada saat itu, semua orang tidak merasakan apa-apa selain heran. Otak semua orang berhenti bekerja untuk saat itu, tidak tahu harus bereaksi apa sama sekali. Apakah Harvey adalah CEO? Apakah itu berarti dia adalah Prince York yang legendaris juga? Wajah Roxanne langsung berubah sepucat spray. Dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas lagi. Wajahnya yang awalnya memerah menjadi sangat pucat sehingga tampak seperti zombie. Tangan Felix, yang berada di udara, membeku di sana. Kilatan di matanya hilang saat tenggorokannya mengeluarkan suara parau yang aneh, tapi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Hal berikutnya yang dia tahu, lututnya tiba-tiba menjadi jeli, sebelum dia jatuh berlutut di tanah. Dia tidak percaya bahwa menantu laki-laki yang dia lihat adalah Prince York yang legendaris. Brody Jenner tercengang.
Sudut matanya berkedut tak terkendali. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Semua orang di tempat kejadian memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Tetapi tidak terkecuali bagi siapapun bahwa mereka semua benar-benar terkejut dengan status Harvey yang sebenarnya. Tidak seorang pun yang mengira menantu yang menumpang di Bakwood ini adalah CEO Sky Corporation, dan Prince York yang legendaris. Pada saat itu, Roxanne akhirnya menyadari mengapa Harvey mengucapkan semua kata itu di klub pribadi Half Moon Bay. Dan alasan mengapa Mandy harus menerima investasi dari Sky Corporation sepanjang waktu. Dengan status Prince York yang terungkap sekarang, setiap pertanyaan dan keraguan langsung terjawab. Bab 827. Desas-desus beredar tentang bagaimana Mandy Zimmer adalah kekasih rahasia Prince York. Banyak orang bahkan melihatnya sebagai lelucon terbesar yang pernah ada. Tetapi pada saat ini, semua orang segera mengerti. Mandy bukan hanya kekasih rahasia. Dia adalah wanita yang dinikahi Prince York dengan cara yang adil dan terhormat. Dan upacara lamaran yang akan terjadi hari ini semuanya disiapkan untuk siapapun kecuali dia. Wanita ini pasti sangat diberkati dan beruntung. Saat itu, wajah Roxanne berubah, penuh dengan penghinaan dan kecemburuan. Mengapa? Kenapa harus gadis itu? Mengapa tidak bisa menjadi dirinya sendiri? Harvey hanya menyilangkan kakinya di atas meja rapat saat matanya mengamati Roxanne dan yang lainnya, yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka, hanya dia yang terkekeh. Semuanya, senang bertemu denganmu lagi. Mengingat bagaimana mereka menghina Harvey 3 hari yang lalu dan hal-hal apa yang mereka katakan padanya, beberapa petinggi yang berjuang untuk tetap tenang dan tenang bahkan langsung pingsan. Bau kencing bahkan bisa tercium dari beberapa dari mereka. Mereka terlalu takut untuk mengencingi celana mereka. Pada akhirnya, Roxanne menggigil tak terkendali saat tenggorokannya mengejang sebelum memuntahkan seteguk darah. Dapat dikatakan bahwa mereka yang menghina Harvey 3 hari yang lalu sama sekali tidak dapat menerima apa yang terjadi di hadapan mereka. Tanpa melakukan apapun selain Harvey yang duduk di kursi, orang-orang itu pasti sudah ketakutan setengah mati. Sementara itu, sisanya semua penasaran. Mereka tidak tahu apa yang terjadi antara Harvey dan orang-orang itu. Hanya Reinhardt yang tahu segalanya dengan jelas dan baik. Pada saat ini, dia menatap Roxanne dan yang lainnya dengan dingin. Mengagumi lelucon mereka, Harvey dengan ceroboh membalik-balik file dokumen di sisinya dan berkata, Roxanne beritahu aku apa yang harus dilakukan untuk apa yang terjadi 3 hari yang lalu. Mendengar kata-kata Harvey, Roxanne, yang juga tidak berdaya, langsung jatuh berlutut dengan, bang. Hal berikutnya yang mereka tahu, mereka termasuk yang pingsan semuanya dibangunkan oleh orang lain, lalu berlutut di depan Harvey dan membenturkan kepala mereka ke tanah tanpa henti. Pada saat seperti ini, mereka bahkan tidak peduli jika dahi mereka berdarah deras. Prince York, CEO York, maafkan kami. Kami melakukan sesuatu yang sangat salah. Kami benar-benar bersalah. Kalau saja Anda bisa memaafkan kami, tidak peduli apa yang Anda ingin kami lakukan, kami akan menerimanya. Ya. Hanya jika Anda berbicara, kami bahkan akan makan omong kosong jika Anda menginginkannya. Sekarang bagaimana mungkin orang-orang itu memiliki ego dan kebanggaan yang tersisa? Yang bisa mereka rasakan sekarang hanyalah penyesalan, penuh penyesalan. Mengapa mereka menyinggung Harvey seperti tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Ini semua karena Felix Howard, si brengsek itu. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin semua orang pergi ke Harvey dan menyinggung perasaannya? Pada saat itu, semua orang memelototi Felix, berharap mereka bisa mencekiknya sampai mati. Wajah Felix sepucat spray, tetapi dia tahu bahwa dia sudah selesai. Dia tidak hanya menyinggung Prince York, tetapi juga para penjahat itu. Setelah ini, dia akan berjuang dengan setiap langkah di Sky Corporation atau bahkan di seluruh kota Bakwood. Impiannya yang besar untuk menjadi seorang taipan atau memulai bisnis tidak akan pernah menjadi kenyataan sepanjang hidupnya setelah mengungkapkan identitas sebenarnya dari Prince York.
Pada saat ini, Felix merasa bahwa semua yang terjadi adalah lelucon yang mengerikan. Dia menjadi lelucon, dan itu sama dengan keluarga Yates di belakangnya. Jika nenek Yates tahu tentang ini, bahwa orang yang ingin dia usir dari rumah tidak lain adalah pria pertama di South Lights, Prince York, bagaimana dia akan memikirkan semua ini? Melihat lelucon semua orang, Harvey berkata dengan sederhana. Ray, jika mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, kamu harus pergi ke depan dan membantu mereka. Bab 828. Setelah menunggu Harvey York pergi, Ray mengarahkan matanya yang seperti silet ke Roxanne Barr dan yang lainnya. Roxanne, Felix Howard, Brody Jenner, dan yang lainnya menundukkan kepala dan tidak berani berbicara sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Ray mengarahkan pandangannya ke Roxanne dan bertanya dengan santai. Tangan yang mana itu? Meskipun Ray tidak mengatakan apa-apa, Roxanne langsung tahu apa yang dia bicarakan. Pada saat itu, dia hanya bisa mengulurkan tangan kanannya yang gemetar dan berkata dengan suara gemetar. Tangan ini. Melihat bagaimana kau seorang wanita, 10 tamparan sudah cukup. Ray mengumumkan. Memukul. Roxanne tidak berani membela diri sama sekali atau mengoceh omong kosong lagi saat dia menamparkan dirinya sendiri. Tamparan itu begitu kuat sehingga pipinya langsung bengkak dan merah semua. Karena Roxanne tahu betul jika dia tidak cukup memuaskan Ray, dia akan memiliki akhir yang lebih buruk untuk dirinya sendiri. Ray tidak repot-repot melihat ke arah Roxanne lagi saat dia menoleh ke Brody dan yang lainnya dan berkata, "Kalian semua pria. Kalian tidak ingin menjadi seperti seorang wanita bukan?" Brody adalah orang pertama yang tertawa pahit ketika dia berdiri gemetar dan menjawab. "Jangan khawatir, Bos Ray, aku tahu apa yang harus dilakukan." Saat dia mengakhiri kalimatnya, dia mengambil pena dari meja dan memukulnya dengan keras tepat di telapak tangannya, tapi dia menggertakkan giginya karena takut mengeluarkan suara. Yang lain mengikuti tindakannya. Tidak peduli seberapa ketakutan mereka, mereka hanya bisa meraih pena di atas meja. Ray memunggungi mereka dan meninggalkan perintah terakhir. Mulai sekarang dan seterusnya, sita setiap sen dari kekayaan haram mereka, dan sumbangkan semuanya ke panti asuhan. Pada saat yang sama, umumkan Southlight, jika ada yang berani mempekerjakan mereka, mereka akan menjadi musuh Sky Corporation. Dengan perintah terakhir Ray, Roxanne dan yang lainnya memucat dan terlihat putus asa. Mereka semua menjalani kehidupan mewah setiap hari. Bagaimana mereka bisa menerima kenyataan bahwa mereka akan kehilangan segalanya? Sekarang dengan perintah Ray, mereka mungkin tidak punya pilihan lain selain menjadi pengemis untuk mengemis makanan di jalanan mulai sekarang. Dan juga, selama tahun-tahun itu, mereka telah menindas pria dan wanita dan melakukan banyak kesalahan. Mereka tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memakannya hidup-hidup. Begitu mereka kehilangan status dan kekuatan mereka, mereka harus takut bahwa mereka yang diganggu sebelumnya akan datang dan membalas dendam. Pada saat itu, bahkan menjadi pengemis tampak seperti keinginan liar bagi mereka. Di sisi lain, Harvey pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian dengan setelan yang pas sebelum mengatur apa yang akan terjadi saat dia melamarnya nanti. Untuk hari ini, bahkan upacara konsolidasi aset Sky Corp bisa ditunda, sementara proposal harus diajukan sebelum upacara. Itu karena dia ingin membawa Mandy Zimmer untuk menyaksikan bagaimana Sky Corporation akan menjadi langit-langit Southlights. Sama seperti ketika Harvey membuat persiapan, Mandy dan keluarga berada di aula. "Yo, Mandy Zimmer, bagaimana kamu dan keluargamu bisa masuk?" Suara yang tidak berbau apa-apa selain penghinaan bisa terdengar. Beberapa orang melihat ke depan dan melihat tidak lain adalah Queen, Zack, dan kakek Zimmer bersama keluarga. Lillian Yates menjawab dengan dingin. "Apakah ada yang menetapkan aturan bahwa hanya kalian semua yang boleh masuk dan bukan kami? Ditambah lagi, kami tidak memiliki hubungan apapun dengan keluarga Zimmer lagi kan? Mengapa kau bahkan harus terganggu olehnya?" Zack mencibir. "Aku pikir kau hanya sedikit orang yang menyelinap ke sini bukan?
Apakah kau tahu acara macam apa ini hari ini? Jika aku pergi ke keamanan dan melaporkan kalian, pasti kalian semua bahkan tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Kakek Zimmer tiba-tiba angkat bicara. Lagi pula, kita pernah menjadi keluarga. Setidaknya biarkan mereka menjadi alternatif. Buat mereka berlutut di depan kita dan meminta maaf, maka kita akan melupakannya. Bab 829. Mendengar itu, Queen terkikik manis dan berkata, "Kakek mengajarkan hal yang benar, kita harus selalu baik kepada semua orang." Kalian semua mendengar apa yang kakek katakan, berlutut dengan kepala di lantai. Mandy Zimmer menjawab dengan dingin. Kami memasuki pintu melalui saluran yang benar. Mengapa kami harus berlutut untukmu? Queen mencibir dengan puff dan berkata, baiklah, bahkan jika kalian masuk dengan saluran yang tepat, tetapi tidakkah kalian semua lupa? Aku adalah nyonya tempat ini. Sekarang aku memerintahkanmu untuk berlutut di depan kami dengan kepala di lantai. Jika tidak, aku akan membuat hidupmu sulit setelah Prince York melamarku. Dengan itu, Simon Zimmer dan Lillian Yates sangat khawatir. Meskipun Harvey York mungkin memiliki beberapa status, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Prince York? Prince York adalah legenda Southlight. Dia hanya perlu menggerakkan bibirnya jika dia ingin membuat seseorang menderita. Dan berdasarkan kepribadian Queen, dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Tepat pada saat itu, beberapa pelayan berjalan mendekat dan bertanya dengan hormat. Apakah kalian Zimmer? Upacara lamaran akan segera dimulai, bisakah kalian datang ke tengah aula? Para pelayan itu bahkan tidak tahu bahwa Mandy sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Zimmer. Mereka secara otomatis mengundang semua Zimmer asli untuk pergi. Kakek Zimmer angkat bicara dengan penuh semangat. Aku adalah kepala keluarga Zimmer, jadi apakah itu berarti Prince York melamar putri keluarga Zimmer? Pelayan itu tersenyum dan berkata, bagaimana ini bisa tidak nyata? Aku mendengar bahwa Prince York sedang mempersiapkan di belakang panggung saat kita berbicara. Waktunya hampir tiba. Kalian semua harus cepat bergerak. Saat dia berbicara, pelayan ini membawa rombongan ke tengah. Queen terkekeh ringan saat dia berkata dengan bangga pada Mandy. Sekarang aku akan menunggu pangeranku melamarku. Setelah upacara berakhir, aku akan bermain denganmu dengan sabar saat itu. Ya. Upacaranya lebih penting sekarang. Setelah kamu menjadi nyonya di sini, kamu bisa melakukan apa saja untuk keluarga ini. Zack dan yang lainnya setuju serempak. Pada saat ini, hal yang paling penting adalah lamaran Prince York. Tidak lama kemudian, Zimmer diantar oleh para pelayan ke tengah aula. Bahkan Mandy dan keluarganya diundang. Melihat ini, Queen tidak mengatakan apa-apa, lebih tepatnya ini yang dia inginkan. Dia ingin Mandy menyaksikan sendiri adegan Prince York melamar dirinya sendiri saat itu. Melihat bagaimana Queen berdiri tepat di tengah aula dengan bangga seperti burung merak, Simon dan Lillian gemetar ketakutan, berharap mereka bisa berlutut dan memohon pengampunan. Tetapi tepat ketika mereka bersiap untuk berlutut, lampu di aula semuanya meredup, diikuti oleh sebuah suara. Mohon diam. Semua orang segera terdiam dan memfokuskan mata mereka ke atas panggung. Yang menjadi pembawa acara ini tak lain adalah Reinhardt. Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik di belakangnya. Pada saat itu, Rai memancarkan aura yang hanya dimiliki oleh seorang prajurit dari Swords Army. Bahkan jika dia hanya berdiri di sana, para penonton sangat tertekan sehingga mereka tidak bisa mengatur napas. Dia mengamati penonton dengan matanya yang tegas dan dingin saat dia mengumumkan. Saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah wakil CEO pertama Sky Corporation, dan sekarang saya di sini untuk membuat dua pengumuman penting. Pertama, CEO kita sendiri, Prince York, akan melamar kekasihnya di sini. Kedua, Sky Corporation akan melakukan konsolidasi aset total hari ini. Sekarang, mari kita mulai dengan acara pertama. Bab 830. Kalau begitu, mari kita berikan berkah tulus kita yang terbaik kepada Prince York dan istrinya. Dengan itu,
Tepuk tangan meriah meletus di aula tanpa henti. Semua orang bersemangat, menunggu untuk melihat wajah asli pasangan itu. Ditaksir oleh Prince York dan menjadi wanitanya sama beruntung dan lugasnya seperti kuburan leluhurmu yang mengeluarkan asap. Ada desas-desus sebelumnya tentang bagaimana itu akan menjadi putri keluarga Zimmer. Kebanyakan orang tidak percaya. Sekarang semua orang sedang menunggu untuk melihat siapa yang akan menjadi pahlawan wanita hari ini. Saat itu, Rai bertepuk tangan sekali, ditemani 18 pekerja berjas putih keluar dari belakang panggung. Para pekerja ini semuanya adalah prajurit dari Sword Camp Army, ditambah lagi mereka masing-masing berasal dari keluarga terhormat masing-masing dari negara besar H. Dengan demikian, mereka memiliki aura yang begitu mulia dan dominan sehingga mencengangkan. Meskipun mereka tidak mengenakan pakaian tentara, mereka masih berdiri kokoh dan tampan di sana. Ini membuat semua orang tidak bisa tidak mulai membayangkan betapa menakjubkan dan mengejutkannya Prince York ketika para pekerja sudah terlihat seperti itu. Para pekerja ini masing-masing memiliki kotak hadiah di tangan mereka. Meskipun belum dibuka, kotak hadiahnya sudah tampak sangat berhiaskan berlian. Akan sulit untuk membayangkan seberapa tinggi nilai hadiah di dalam kotak-kotak itu. Dalam memimpin Rai, 18 pekerja ini perlahan berjalan menuju tempat keluarga Zimmer berada. Tepat pada saat yang tepat ini, Queen berdiri di depan semua Zimmer lainnya karena dia sudah menangis karena kegembiraan. Sementara itu, Mandy dan keluarga berdiri di samping dengan wajah muram. Meskipun dia bukan wanita yang terobsesi dengan uang dan kemewahan, Mandy tampak sedih, tetapi wanita seperti apa yang tidak ingin orang yang mereka cintai memberi mereka pernikahan yang megah. Ditambah lagi, lamaran Prince York sepertinya menandakan akhir total bagi Mandy dan keluarga. Karena melihat Queen yang berpikiran sempit, dia tidak akan pernah membiarkan Mandy dan keluarganya hidup dengan baik. Tepat ketika Mandy hampir tersandung, tiba-tiba, seseorang mengulurkan tangan untuk menahannya di tempat sambil berbisik. Jangan takut. Ini Harvey. Tidak diketahui kapan dia kembali ke sini. Tanpa tahu mengapa, dengan Harvey di sisinya, Mandy tiba-tiba tidak takut lagi. Tidak peduli seberapa rumit tantangan yang akan mereka hadapi, yang terburuk adalah mereka berdua menghadapi tantangan itu bersama-sama bukan. Pada saat itu, Rai sudah sampai di tengah aula. Dia dengan hormat menundukkan kepalanya dan membungkuk 90 derajat ke bawah. Kakak ipar, terimalah lamaran Prince York. Queen sangat gemetar saat itu. Dia merasa seperti dia akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Dia berjalan ke depan, gemetar saat dia terisak keras. Aku bersedia. Tidak ada yang menyangka Rai akan mengangkat kepalanya tiba-tiba setelah mendengar itu. Dengan tatapan penuh kebencian, dia menendang Queen sampai dia jatuh ke lantai. Enyahlah. Apa? Kau berani menendangku. Queen tercengang. Dia tidak bisa memahami situasinya sama sekali. Apa yang terjadi? Bagaimanapun, dia adalah wanita Prince York. Bagaimana mungkin Rai berani menendangnya ke lantai? Dan yang lainnya juga tercengang, tidak tahu harus berbuat apa. Termasuk para Zimmer, ekspresi kegembiraan dan kegembiraan asli mereka semua membeku di wajah mereka. Mungkinkah wanita yang ditaksir Prince York itu sama sekali bukan Queen Zimmer? Ini. Pada saat itu, pikiran para Zimmer seolah terpaku. Rai menunjukkan ekspresi jijik ketika dia berkata dengan dingin. Dengan tatapanmu itu, seseorang yang terlihat seperti dominatrix, menurutmu Prince York kita yang tersayang akan melamarmu. Apa yang bahkan kau impikan?